Ini bukan sekedar pertempuran biasa, ini adalah pertempuran Khaybar. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas titik balik strategis yang mengamankan masa depan Islam ini. Coba bayangin deh sebuah oasis yang dibentengi dengan sangat kuat. Itulah Khaybar. Letaknya sekitar 150 km di utara Madinah, dan tempat ini jadi pusat kekayaan dan kekuatan militer. Tapi bagi komunitas muslim yang waktu itu baru terbentuk, Khaybar-nin itu ibarat bayangan gelap yang terus mengancam. Jadi ketegangan terus meningkat, sampai bukan lagi soal jika akan terjadi konfrontasi, tapi kapan. Jadi, sekarang pertanyaannya, kenapa harus Khaybar? Kenapa tempat ini jadi target utama? Jawabannya ada di balik bentengnya yang kokoh. Kota ini adalah pusat konspirasi yang secara aktif mencoba meruntuhkan komunitas muslim dari dalam. Ini bukan sekadar permusuhan pasif loh. Khaybar itu ya bisa dibilang otaknya konspirasi. Mereka secara aktif ngumpulin aliansi buat ngepung Madinah. Mereka juga ngomporin pengkhianatan dari dalam tembok kota Madinah sendiri, menjalin hubungan dengan suku-suku Badui yang kuat, dan bahkan merencanakan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Jadi bagi Madinah, menghadapi Khaybar itu bukan soal agresi, tapi soal bertahan hidup. Nah, di saat yang sama, ada perjanjian Hudaybiyah di selatan yang kasih sedikit ruang napas. Jendela kesempatan strategis ini langsung dimanfaatkan. Semua mata sekarang tertuju ke utara, ke Khaybar. Dan perjalanan menuju ke sana itu sendiri adalah sebuah pelajaran tentang kejeniusan militer. Pasukan yang dikumpulkan itu ada 1.400 orang. Tapi, ini yang menarik. Bukan soal jumlahnya. Ada syarat khusus. Cuma mereka yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, yang udah buktiin komitmennya yang boleh ikut. Jadi kebayangkan, ini pasukan isinya orang-orang paling setia, bukan cuma sekedar kuat. Strateginya, wah, ini jenius banget. Mereka langsung nyerang gitu aja. Jadi, alih-alih jalan lurus, mereka muter dulu. Tujuannya, buat motong jalur bantuan dari sekutu utama Khaybar, yaitu suku Khatafan. Terus, mereka deketin Khaybar dari utara, ngeblokir semua jalan keluar ke Syam. Praktis, Khaybar itu udah terkepung bahkan sebelum satu pedang pun terhunus. Ini sih masterclass dalam perang psikologis dan strategis. Dan selama perjalanan, suasana spiritualnya kental banget. Ada seorang penyair, Amir, yang suaranya menggema. Syairnya itu bukan teriakan perang yang sombong, tapi sebuah doa yang sangat tulus. Ini menunjukkan inti dari pasukan ini. Kekuatan mereka itu nggak cuma di pedang, tapi di keyakinan yang mendalam, bahwa perjuangan mereka ini dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar. Pas benteng-benteng Khaybar yang megah mulai kelihatan di kejauhan, doa yang dipanjatkan Nabi itu bukan minta kehancuran, tapi minta kebaikan. Doa ini menunjukkan etos perang yang jadi dasar misi ini. Tujuannya bukan buat menaklukkan secara brutal, tapi buat menetralkan ancaman dan membangun perdamaian yang adil. Oke, sekarang kita masuk ke inti pertempurannya. Dan perlu diingat, Khaybar ini bukan cuma satu benteng, tapi sebuah kompleks pertahanan yang super kuat. Menaklukkannya bakal jadi ujian yang sangat berat. Lihat deh, Khaybar itu bukan satu benteng tunggal. Dia itu jaringan benteng-benteng yang saling terhubung, yang tersebar di beberapa wilayah. Benar-benar tantangan besar. Dan kunci dari semua pertahanan ini ada di Benteng Naim, yang dijaga sama prajurit-prajurit terkuat mereka. Serangan pertama ke Benteng Naim ternyata gagal. Malam pun tiba, mungkin ada sedikit rasa putus asa yang menyelinap. Nah, di saat itulah, Nabi Muhammad membuat sebuah pengumuman yang bikin semua orang merinding, menjanjikan panji pertempuran kepada seseorang yang dicintai oleh Tuhan. Bayangin aja malam itu, semua prajurit bertanya-tanya, siapa ya orangnya? Apa mungkin saya? Paginya, nama yang disebut benar-benar di luar dugaan. Ali bin Abi Thalib, padahal saat itu beliau lagi sakit mata parah, sampai nggak bisa melihat dengan jelas. Tapi dalam momen yang bakal terus diceritain turun-temurun, Nabi menyembuhkan matanya. Pemberian panji ini jadi bukan sekedar perintah biasa, tapi udah kayak tanda dari langit. Semangat seluruh pasukan langsung berkobar. Pertempuran buat merebut Benteng Naim dimulai dengan duel para jawara. Juara dari Khaybar, Marhab, maju dengan sombongnya sambil melantunkan syair tantangan. Ali menjawab tantangan itu dengan syairnya sendiri, menyebut dirinya sebagai singa yang siap menerkam. Di depan mata kedua pasukan, ini bukan cuma pertarungan fisik dua orang. Ini bentrokan dua dunia. Dan duel itu nggak berlangsung lama. Ali berhasil mengalahkan Marhab. Begitu jawara mereka jatuh, mental para prajurit Khaybar langsung anjlok. Benteng Naim yang tadinya kelihatan nggak mungkin ditembus, akhirnya runtuh.
Arus pertempuran sudah berbalik total, nggak bisa diubah lagi. Setelah benteng-benteng utama jatuh satu persatu, para pemimpin Khaybar yang tersisa akhirnya sadar kalau perlawanan lebih lanjut itu sia-sia. Fokusnya sekarang bergeser dari pedang ke meja perundingan. Syarat-syarat penyerahan dirinya jelas banget. Nyawa para pejuang akan diampuni. Sebagai gantinya, mereka harus meninggalkan Khaybar dan menyerahkan semua tanah, kekayaan, serta senjata. Tapi, ada satu syarat penting yang mengikat. Kalau ada harta yang disembunyikan, perjanjian ini batal. Jadi, dituntut transparansi sepenuhnya. Nah, integritas perjanjian ini langsung diuji. Ada 2 pemimpin suku yang coba-coba menyembunyikan harta karun keluarga. Sebuah pelanggaran langsung terhadap persyaratan konsekuensinya. Cepat dan sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Mereka dieksekusi. Pesannya jelas, perjanjian ini harus dihormati dan gak ada toleransi untuk pelanggaran. Jatuhnya Khaybar ini efeknya kayak gempa bumi di seluruh Jazirah Arab. Ini lebih dari sekedar kemenangan militer biasa. Ini adalah momen yang benar-benar mengubah takdir komunitas Muslim ke depannya. Setelah kemenangan, ada solusi yang luar biasa pragmatis yang dirancang. Sadar kalau penduduk Yahudi Khaybar itu ahli pertanian, mereka justru diundang untuk tetap tinggal dan menggarap tanah. Imbalannya, hasil panen dibagi 2, 50% untuk para petani, 50% untuk komunitas Muslim. Sebuah kesepakatan yang win-win solution, memastikan kemakmuran bagi semua pihak. Kutipan dari Aisyah ini ngegambarin situasinya dengan jelas banget. Selama bertahun-tahun, banyak kaum muslimin di Madinah, terutama muhajirin, yang ninggalin semua hartanya di Mekah, itu hidup dalam kelaparan yang terus-menerus. Dengan kemenangan di Khaybar, untuk pertama kalinya, mereka merasakan kecukupan. Ini bukan cuma perubahan strategis, tapi kelegaan yang dirasakan di tiap rumah, di tiap meja makan. Dan inilah inti transformasinya. Cuma dalam satu kampanye, komunitas Muslim berubah drastis. Dari yang tadinya dikepung dan berjuang untuk bertahan hidup, menjadi sebuah negara yang aman dan mandiri secara ekonomi. Ancaman dari utara telah dinetralisir. Kekayaan baru mengalir masuk. Untuk pertama kalinya, mereka bisa mulai membangun, bukan cuma bertahan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas kan? Dengan jatuhnya Khaybar, peta kekuatan di Arabia sudah berubah total, selamanya. Komunitas Muslim sekarang aman, punya sumber daya, dan bersatu. Panggung sudah disiapkan untuk babak selanjutnya dalam sejarah mereka. Terus langkah mereka berikutnya apa? Nah, pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan.